cerahku, matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal. Guruku, terima kasihku. Nyatanya diriku kadang buatmu marah, namun segala maaf kau berikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak? Salam sehat dan tetap semangat ya. Ibu ucapkan selamat untuk kalian semuanya sudah menjadi siswa SMA Negeri 2 Pakapes Cirebon. Semoga kalian bisa menjadi anak-anak yang soleh dan solehah, serta menjadi kebanggaan orang tua dan guru-guru kalian. Dan tentunya ibu doakan semoga kalian tercapai apa yang dicita-citakan. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya perkenalkan nama ibu Nini Desi. Di sini ibu mengampu mata pelajaran pendidikan agama Islam. Baik anak-anak, pada kesempatan ini, pada kegiatan MPLS ini, ibu akan menyampaikan materi tentang tata krama. Tata krama siswa. 1. Pengertian tata krama. Tata krama berasal dari dua kata, yaitu tata yang berarti norma atau aturan, dan krama yang berarti sopan santun. Jadi secara harfiah, tata krama mempunyai arti suatu aturan yang menjadi kebiasaan yang mengatur sikap sopan dan sikap santun. Yang kedua, fungsi tata krama. Fungsi tata krama adalah dapat menciptakan kondisi masyarakat yang tertib dan damai, menyenangkan dan teratur. Bila setiap individu selalu menjaga perilakunya, maka akan tercipta lingkungan yang baik, yang sesuai dengan norma, sesuai dengan aturan yang sudah disepakati, sehingga kita akan selalu berperilaku menghormati dan menghargai orang lain. Bagi siswa, tata krama atau sopan santun merupakan perwujudan budi pekerti yang luhur yang diperoleh melalui pendidikan dan latihan dari berbagai orang dalam kedudukannya masing-masing, seperti dari orang tua, dari guru, dari pemuka agama, dan dari masyarakat umum. Baik anak-anak, yang selanjutnya adalah penerapan tata krama. Penerapan tata krama dapat dilakukan di berbagai lingkungan kehidupan. Di antaranya, kita bisa diterapkan di rumah, di sekolah, dan juga di masyarakat. Selanjutnya, pembagian tata krama. Tata krama dibagi menjadi 3. 1. Tata krama di lingkungan rumah. Contohnya, berbakti pada kedua orang tua. Wajib bagi seorang anak untuk selalu berbakti kepada kedua orang tua, menghormatinya, berkata dengan baik. Bentuknya dengan menyayangi dan mencintainya sebagai ungkapan terima kasih dengan cara bertutur kata yang sopan, lemah lembut, mentaati perintahnya, meringankan bebannya, dan menyantuni jika mereka sudah tua. Baik anak-anak, pembagian tata krama yang kedua adalah tata krama di lingkungan sekolah. Contohnya, 1. Berpakaian sesuai dengan jadwalnya. Nah, di sini kalian tidak seenaknya dalam hal berpakaian, tapi
berpakaian itu ada aturannya, ada ketentuannya. Jadi kalian harus mengikuti aturan dari sekolah. Biasanya pakaian itu sudah ditentukan untuk hariannya. Hari Senin pakaian apa, Selasa apa, Rabu apa, dan seterusnya, ya. Jadi tidak boleh melanggar dalam hal berpakaian itu. Nanti kalau melanggar kalian akan dikenakan sanksi. Contoh tata krama di lingkungan sekolah yang kedua adalah berpenampilan rapi sesuai dengan tata tertib sekolah. Nah, yang bagaimana? Ya, tadi yang sudah disebutkan gambar pertama dalam hal berpakaian. Nah, yang kedua contohnya dalam rambut, ya. Nah, di sini rambut untuk laki-laki, rambut itu sudah ada ketentuannya dari sekolah. Nah, maka oleh karena itu kalian sebagai siswa yang baik jadi harus mengikuti aturan yang sudah ditetapkan oleh sekolah. Dan selanjutnya beratribut. Nah, setiap kalian menggunakan pakaian putih abu itu, pakaian kalian harus lengkap atributnya, ya. Oke. Contoh tata krama di lingkungan sekolah yang ketiga adalah saling mengucapkan salam jika bertemu dengan siswa ataupun bertemu dengan guru. Nah, apalagi sebagai seorang muslim, ya, kalian harus selalu mengucapkan salam, karena salam itu adalah ucapan tentang keselamatan, ya. Oke. Selanjutnya, contoh tata krama di lingkungan sekolah yang keempat adalah mengetuk pintu saat masuk ke dalam kelas. Jika di dalam kelas itu sudah ada bapak dan atau ibu guru. Nah, bagi seorang muslim, selain mengetuk pintu, kalian harus mengucapkan salam, ya. Nah, itu adalah satu etika. Seandainya di kelas itu sudah ada bapak atau ibu guru, jangan nyelonong masuk aja, tapi kalian harus mengucapkan salam dulu atau mengetuk pintu, ya. Contoh tata krama yang kelima adalah berbicara dengan bahasa yang baik saat berkomunikasi, baik komunikasi dengan guru, komunikasi dengan teman, ataupun komunikasi dengan karyawan sekolah. Nah, kalian saat berkomunikasi dengan guru itu jangan komunikasi yang tidak baik. Harus sopan, terhadap guru itu harus sopan. Selain terhadap guru, terhadap sesama teman juga sama, harus sopan. Tidak boleh kalian sekali-kali memanggil teman dengan panggilan yang tidak baik, ya, seperti menyebutkan nama orang tuanya atau apa. Itu tidak boleh, karena itu tidak sopan. Nah, dengan karyawan sekolah pun kalian harus sopan, harus santun. Selanjutnya, contoh tata krama yang keenam adalah mentaati dan mematuhi perintah guru. Sebagai seorang siswa, selama guru itu mengajarkan tentang kebaikan, harus kalian ikutin, patuhi, ya. Yang ketujuh, tidak membuat gaduh di dalam kelas ataupun di luar kelas. Nah, anak-anak, ketika kalian lagi belajar, tidak boleh ada kegaduhan. Ciptakanlah suasana yang tenang, suasana yang baik. Apalagi kalau di dalam kelasnya itu lagi ada guru. Kalau kalian ribut, itu
kurang bagus ya, kurang sopan. Jadi kalian ikuti pelajaran itu dengan baik, dengan suasana yang tenang. Begitu juga di luar kelas, kalian tidak boleh membuat keributan atau kegaduhan, karena nantinya akan mengganggu kelas lain. Yang kedelapan, mempersiapkan diri dari segala sesuatu yang berkaitan dengan kegiatan pembelajaran pada saat atau hari tersebut. Nah, kita dari malam itu sudah menyiapkan buku, alat tulis, pakaian untuk besok tuh harus kita siapkan dari malam ya. Jangan sampai pas udah mau berangkat sekolah baru mencari-cari pakaian. Jadi ibu ingatkan kalian siapkan segala sesuatu untuk sekolah itu dipersiapkan dari malam sudah siap. Dan kalian juga harus menyiapkan perangkat yang lainnya yang mendukung untuk pembelajaran di sekolah ya. Baik anak-anak, pembagian tata krama yang ketiga adalah tata krama di lingkungan masyarakat. Contohnya, 1. Bersikap ramah dan santun dengan warga masyarakat. Nah, di sini bersikap ramah dan santun. Kita harus senantiasa ramah ya dengan tetangga, santun, berbicara yang baik, tidak berkata-kata yang kurang baik. Nah, usahakan kalian dengan tetangga itu harus saling bertegur sapa, harus kenal dengan tetangga, apalagi tetangga yang ada di kiri kanan kita. Kita harus saling bertegur sapa. Contoh yang kedua, berperan aktif dan positif dalam kegiatan di lingkungannya. Nah, ini bagaimana? Nah, kita sebagai warga masyarakat yang baik, nah, kita harus ikut berperan aktif di kegiatan masyarakat. Contohnya misalnya di masyarakat itu sedang diadakan kegiatan peringatan Hari Besar Nasional atau peringatan Hari Besar Islam ya. Kita harus ikut berperan aktif, ikut turun terjun ke masyarakat, karena selain kita ini itu juga akan menambah pengalaman untuk kalian, menjadi ilmu juga ya untuk kalian. Jadi usahakan kalian harus aktif di masyarakat itu. Oke anak-anak, contoh yang terakhir, yang ketiga, berperilaku sesuai dengan aturan yang berlaku di lingkungannya di mana kita berada. Nah, yang terakhir ini harus kalian garis bawahi ya. Kita harus selalu berperilaku sesuai dengan aturan yang berlaku di masyarakat itu. Jangan kita menyimpang, jangan sampai kalian menyimpang dari aturan yang berlaku di masyarakat. Karena kalau kita menyimpang itu akan menimbulkan kegaduhan ya. Itu. Jadilah kalian menjadi warga masyarakat yang baik. Baik anak-anak, sebelum Ibu tutup, Ibu akan menyimpulkan dulu materi yang Ibu sampaikan pada kesempatan hari ini. Nah, jadi kesimpulan dari materi tata krama adalah tata krama itu dibagi menjadi 3. 1. Tata krama di lingkungan rumah atau lingkungan keluarga. Yang kedua, tata krama di lingkungan sekolah. Yang ketiga, tata krama di lingkungan masyarakat. Nah, sebagai tambahan, tata krama di lingkungan sekolah, tata krama dalam hal berpenampilan ya, dalam hal berpakaian. Jadi, untuk dalam hal berpakaian, mohon maaf tadi ada yang kelewat sama Ibu.
Jadi dalam hal berpakaian itu kalian harus berpakaian rapi. Nah, jadi pakaian kalian itu harus selalu dimasukkan ya, sesuai aturan yang diterapkan dari sekolah. Kalian menggunakan sabuk yang sudah yang diterapkan dari aturan sekolah. Oke, baik anak-anak, mungkin itu saja materi yang Ibu sampaikan pada kesempatan hari ini. Kurang dan lebihnya Ibu mohon maaf. Semoga materi yang Ibu sampaikan pada hari ini bisa bermanfaat untuk kalian semuanya sebagai warga sekolah yang baik, sebagai warga masyarakat yang baik, sebagai anak yang soleh dan soleha ya. Itu saja materi dari Ibu. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.